Shalom, jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah keluarga pada saat malam hari ini. Namun sebelum kita memulai, mari kita saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya yang besar atas kita. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mulah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Allah Bapa, Sang Sumber nafas kehidupan seluruh umat manusia yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak
Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan bacaan Alkitab pada malam hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-20. Kisah Para Rasul 3, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-20. Apabila Bapak Ibu sudah menemukan bacaan Alkitab yang saya maksud, kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih untuk segala hal yang baik yang boleh kami alami di sepanjang hari ini dalam kegiatan, aktivitas, pekerjaan, pelayanan kami. Tuhan mengumpulkan setiap kami dari rumah kami masing-masing untuk bersekutu, memuji nama Tuhan, dan sebentar kami semua akan membaca, merenungkan sebagian keindahan daripada firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, kiranya tidak hanya berdiam di dalam hati, tapi juga senantiasa berkarya dalam hati setiap kami, agar kami semua mampu untuk memahami dan juga melaksanakan firman Tuhan yang akan kami dengar. Hamba-Mu dalam segala kekurangan dan kelemahan hamba boleh terus yakin dan percaya Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memperlengkapi, agar sekiranya apa yang hamba sampaikan dalam khotbah seturut juga dengan apa yang Tuhan sendiri ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan pada malam hari ini. Berbicaralah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Kisah Para Rasul 3, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua yang menyatakan di bawah perikop khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di Serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Shalom. Saya boleh mendengar sapaan shalom dari pemandu lagu, walaupun saya tidak bisa atau belum bisa mendengar bahkan melihat keadaan Bapak Ibu secara langsung.
Tapi saya terus berharap, senantiasa berharap kita semua dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya sebelum saya mengajak kita memberikan perhatian pada ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-20, yang adalah bagian pembacaan pada malam hari ini, saya mengajak setiap kita untuk membaca judul perikop pada pasal 3. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Secara pribadi, saya mengatakan ini adalah sebuah mujizat, Bapak Ibu. Ada diskusi menarik, materi menarik maksud saya yang boleh Pak Pendeta berikan kepada calon mempelai dan juga saya dalam katekisasi pernikahan. Pada saat itu membahas tentang mujizat. Atau yang bisa kita sebut juga sebagai hal-hal yang dikategorikan sebagai hal-hal yang supranatural. Apa itu supranatural, Bapak Ibu? Kata Pak Pendeta, supra itu yang paling atas atau berada di atas. Natural itu alamiah. Jadi bisa dikatakan mujizat adalah merupakan hal yang berada di luar batas pikiran manusia, mungkin bisa dipahami seperti itu. Mustahil untuk terjadi karena sulit untuk dijelaskan secara alamiah. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya mengatakan ini adalah bagian dari mujizat? Karena dikatakan di sini bahwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kalau kita baca pada ayat yang ke-6, maksud saya kalau kita membaca pada ayat yang kedua, di situ dijelaskan bahwa orang lumpuh tadi adalah orang yang lumpuh sejak lahir. Bahkan kesehariannya ia harus diusung, atau bisa dikatakan mungkin digendong ya Bapak Ibu, ditopang oleh orang lain untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau dibilang menyembuhkan, apalagi dikatakan pada ayat yang ke-11 orang ini berjalan kemudian melompat-lompat memuji nama Tuhan, bisa dikatakan itu adalah sebuah hal yang sebenarnya mustahil untuk dipahami dengan pikiran manusia. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah apakah mujizat itu terjadi tergantung dari siapa yang minta, atau apakah mujizat itu terjadi dialami tergantung dari siapa yang menerima. Nah, kiranya pembacaan kita pada malam hari ini menjadi jawab atas pertanyaan tersebut. Bapak Ibu, pembacaan pada malam hari ini adalah merupakan bagian dari kisah perjalanan kesaksian dari Rasul Petrus dan Yohanes tentang Yesus Kristus di hadapan banyak orang. Jadi kalau hari Minggu kemarin kita mendengarkan khotbah Pak Pendeta Nyoman tentang turunnya Roh Kudus, hari ini kita membaca tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam Petrus dan juga Yohanes. Roh Kudus tidak hanya turun, tapi juga ternyata berdiam dalam diri mereka, memberikan semangat, memberikan keberanian, serta juga hikmat untuk melakukan perjalanan yang bisa dikatakan sebenarnya Bapak Ibu, kesaksian ini adalah merupakan hal yang membahayakan. Kenapa saya mengatakan itu adalah hal yang membahayakan? Karena kesaksian yang mereka serukan adalah dilakukan di hadapan orang-orang yang justru dulu menjadi bagian turut menghakimi, bahkan juga menyalibkan Yesus. Dalam kisah perjalanan kali ini Bapak Ibu, Petrus dan Yohanes diceritakan hendak berjalan atau menuju ke komplek Bait Allah di Yerusalem. Nah, di pintu gerbang, kalau kita baca dari pasal yang ketiga dari ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa mereka menemukan orang yang lumpuh sejak lahir. Jadi kondisinya pada saat itu Bapak Ibu bukan hal yang asing kalau menemukan ada orang sakit atau orang yang sedang meminta-minta atau pengemis barangkali duduk di gerbang Bait Allah minta-minta. Kemungkinan pertama, mereka berkumpul di sana karena mereka tidak bisa masuk. Karena Bait Allah dianggap sebagai tempat yang suci dan mereka yang dikategorikan najis tidak boleh masuk. Atau kemungkinan yang kedua, ini adalah merupakan saat-saat yang harus mereka manfaatkan, di mana banyak orang datang beribadah, dan ini adalah merupakan momen yang baik untuk mereka duduk berbaris kemudian meminta-minta kepada setiap orang yang lewat di situ.
Nah, Bapak Ibu yang menarik, karena orang lumpuh tadi yang meminta-minta tadi kepada Petrus dirasa benar-benar meminta, menatap mereka dengan penuh harapan, Petrus menyembuhkannya. Kalau kita baca ayat yang ke-6, apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Lalu ia, maksudnya Petrus, memegang tangan orang itu dan kemudian membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang tadi dan kemudian berjalan. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa ini adalah merupakan bagian daripada mujizat. Sesuatu yang mustahil untuk terjadi atau dibayangkan untuk terjadi dan kemudian terjadi. Dan seperti halnya respon kita atau mungkin saya yang melihat hal seperti itu ada di hadapan saya, Bapak Ibu, respon yang muncul adalah takjub. Orang-orang akan merasa heboh. Bahkan di sini dikatakan bahwa orang-orang yang menyaksikan atau orang-orang yang melihat kesembuhan daripada orang lumpuh tadi mengikuti dan mengerumuni Yohanes dan Petrus sampai ke serambi Salomo atau yang kita pahami juga sebagai teras. Fenomena ini kemudian dimanfaatkan Petrus untuk bersaksi. Jadi sewaktu orang heboh, Bapak Ibu, berkumpul, penasaran, keheranan dan lain sebagainya, Petrus memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kesaksian. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu bagi saya ketika saya membaca dan merenungkan firman ini, saya bertanya-tanya Bapak Ibu, kenapa Petrus melakukan penyembuhan, kemudian memanfaatkan situasi heboh ini untuk bersaksi? Apakah Petrus sengaja dia kasih sembuh dulu, baru dia bikin heboh, baru kemudian dia bersaksi karena orang sudah berkumpul? Apakah ini sudah direncanakan oleh Petrus? Hal yang saya temukan Bapak Ibu adalah kemungkinan besar ya, Petrus sudah tahu bahwa hal ini akan terjadi. Bahkan Petrus kemungkinan besar sudah tahu bahwa akan seperti inilah respon orang-orang yang melihat mujizat terjadi. Memangnya apa Bapak Ibu respon yang ditunjukkan oleh orang-orang pada saat itu? Saya mengajak setiap kita untuk membaca ayat yang ke-12. Hai orang Israel, ini pertanyaan Petrus Bapak Ibu. Hai orang Israel, mengapa engkau heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan daripada kami sendiri? Jadi bisa dikatakan Bapak Ibu, orang-orang di situ terheran-heran ketika menyaksikan mujizat. Tetapi keheranan mereka bukan karena kuasa Tuhan yang mereka kagumi, melainkan kekaguman atas kuasa dan kesalehan daripada pribadi yang melakukan penyembuhan. Petrus sudah tahu respon ini Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan Petrus menciptakan dan memanfaatkan sebuah momen di mana ia dapat meluruskan pandangan orang Israel yang salah dalam memahami mujizat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca pada ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-20, kita akan menemukan bersama bahwa pandangan yang hendak diluruskan oleh Petrus adalah yang pertama, itu bukan kuasa Petrus. Mujizat terjadi bukan karena kuasa Petrus. Kesembuhan terjadi ketika itu dilakukan dalam nama Tuhan Yesus pada ayat yang ke-6 tadi ya Bapak Ibu. Artinya Petrus hanya perantara dan Tuhan adalah sumber kuasa daripada kesembuhan itu. Itu yang pertama yang hendak dijelaskan oleh Petrus. Yang kedua, Yesus, dalam nama Yesus yang dimaksud oleh Petrus tadi adalah Yesus yang sama yang telah mereka hakimi dan mereka salibkan oleh karena ketidakmampuan mereka dalam memahami Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai utusan Allah, Yesus yang bangkit dan mengalahkan maut. Yang ketiga Bapak Ibu, tetapi oleh karena salib itu juga
maka genaplah firman Tuhan tentang Mesias yang harus mengalami jalan penderitaan. Oleh sebab itu, kesaksian Petrus adalah merupakan bagian daripada upaya agar mereka sadar dan kemudian bertobat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan dapat kita pahami bersama, dan saya menemukan ada 3 catatan yang kiranya bisa kita bawa untuk terapkan dalam kehidupan berdasarkan firman ini. Yang pertama, Bapak Ibu, terkhusus dalam rangka menjawab pertanyaan di awal, apakah mujizat terjadi tergantung dari siapa yang minta? Apakah mujizat itu terjadi tergantung dari siapa yang menerima? Bapak Ibu, mungkinkah pertanyaan tadi muncul atau terlontar justru karena kita gagal dalam memahami mujizat? Padahal sebenarnya terjadinya mujizat atau terkabulnya sebuah doa barangkali bukan hanya tergantung dari siapa yang mengucap meminta dan siapa yang menerima. Petrus pun dalam pembacaan kita pada malam hari ini hendak untuk menyatakan hal yang sama, Bapak Ibu. Ketika orang-orang pada saat itu gagal dalam memahami kuasa Tuhan dalam kesembuhan yang dilakukan oleh mereka, justru mereka bukan kagum sama Tuhan, bukan kagum sama kuasa Tuhan yang menyembuhkan, melainkan justru hanya terheran-heran dan kemudian fokus kagumnya hanya sebatas kepada manusia yang melakukannya, kepada Petrus. Jadi ketika Petrus menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang menyembuhkan, Bapak Ibu? Siapa yang berkuasa? Tuhan. Tapi apakah kemudian Petrus meninggikan dirinya kemudian membahas kesalehannya? Tidak. Tuhan yang punya jawab atas setiap doa, biarpun sekalipun mungkin terkadang jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu, iman kita justru bukan berbicara tentang ada orang-orang khusus yang punya tanda bahwa ia diberkati dan ia selalu dijawab doanya. Iman kita justru bukan berbicara tentang jawaban doa, mujizat terjadi tergantung dari siapa yang minta. Iman kita justru bukan berarti berbicara juga tentang Tuhan menuruti permintaan umat atau orang-orang tertentu. Karena kalau seakan-akan kita bilang Tuhan menuruti, seakan-akan Tuhan tidak punya kehendak untuk menentukan jawaban atau atas doa yang kita minta. Iman yang seharusnya berbicara dalam setiap kita adalah tentang apapun jawaban Tuhan atas doaku, itu yang terbaik. Dan sumber kuasa atas segala sesuatu itu adalah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kesalahan Israel bagi Petrus, kenapa orang-orang Yahudi pada saat itu menghakimi Yesus sampai juga menyalibkan Yesus? Kesalahan itu terjadi karena kegagalan mereka dalam memahami maksud Allah. Dalam kekristenan, Bapak Ibu, kita mengimani bahwa Yesus adalah Mesias, utusan Allah bagi dunia yang mengupayakan karya keselamatan lewat jalur penderitaan. Hal ini juga sebenarnya mau mengatakan bahwa terkadang kita sebagai manusia seringkali melakukan kesalahan. Dan seringkali kesalahan yang terjadi disebabkan oleh karena kita tidak memahami maksud Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hikmat Tuhan yang kita butuhkan, keberanian Petrus, keleluasaan Petrus dalam memahami dan bersaksi tentang maksud Tuhan adalah merupakan hikmat yang ia peroleh berdasarkan kuasa Roh Kudus. Maka mintalah Bapak Ibu juga agar Roh Kudus tidak hanya berdiam di dalam hati, melainkan juga terus berkarya dalam kehidupan kita, agar setiap kita mampu untuk memahami, bahkan juga mampu untuk melaksanakan segala sesuatu yang Tuhan mau, agar kehidupan kita jauh dari kesalahan dan kemudian menjadi berkat dalam setiap tindakan, keputusan, pikiran, bahkan juga perkataan kita sekalipun. Yang kedua, Bapak Ibu, iman di dalam Kristuslah yang menyembuhkan. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengatakan juga bahwa mujizat terjadi juga tergantung daripada iman kita
di hadapan Tuhan yang mampu untuk melaksanakan mujizat. Saya mengajak kita untuk mengingat kembali peristiwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Petrus hanya berkata, Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah kamu. Kemudian Petrus mengulurkan tangannya dan kesembuhan akan terjadi tergantung dari respon orang lumpuh tadi. Apakah dia percaya dengan apa yang diucapkan oleh Petrus? Apakah dia percaya dengan dalam nama Yesus yang dikatakan oleh Petrus tadi? Waktu dia percaya dan dia ambil tangan Petrus, kemudian dia mencoba untuk berdiri, karena kepercayaan itu dan juga karena oleh usahanya tadi, ia mengalami kesembuhan. Jadi Bapak Ibu, yang mau saya katakan adalah mujizat terjadi bukan hanya karena kita berdoa dan kita meminta, tapi juga oleh karena kita percaya bahwa Tuhan mampu untuk melaksanakan mujizat tersebut. Kemudian kita melakukan apa yang benar-benar harus kita lakukan. Kerjakan apa yang menurut kita baik, sebagaimana orang lumpuh tadi menyambut tangan Petrus. Dan kemudian Tuhan yang akan menyempurnakan segala usaha yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, penutup bagi saya, bagi setiap kita yang saat ini menantikan pemulihan, bagi setiap kita yang menantikan kesembuhan, bahkan juga jalan keluar, walaupun mungkin dirasa mustahil, jangan pernah putus harap. Karena firman Tuhan pada malam hari ini mau mengatakan bahwa ada mujizat Bapak Ibu. Maka lakukanlah segala sesuatu yang menurut kita baik, sebagai wujud iman bahwa Tuhan juga akan menyempurnakan apa yang kita kerjakan, dan kiranya kehidupan kita akan senantiasa merasakan mujizat dari Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Ya Roh Kudus, Kau tinggallah di dalam hatiku. Sinarilah nuraniku, halaukan yang dalam. Tinggallah, Roh Kudus, Kau tinggallah, hembuskanlah kuasa-Mu dan sucikan hatiku. Ya Roh Kudus, taklukkanlah keras kepalaku. Ajarku turut firman-Mu dan ikut maksud-Mu. Tinggallah, Roh Kudus, Kau tinggallah, hembuskanlah kuasa-Mu dan sucikan hatiku. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, suka duka di dalamnya kami boleh melihat Tuhan menempa setiap kami untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, mengandalkan Tuhan tengah-tengah kehidupan, dan juga menimbulkan kesadaran diri dari setiap kami untuk senantiasa mendekatkan diri kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, kasih setia-Mu, makanan minuman, semangat, kekuatan, kesehatan,
bahkan kehadiran orang-orang di sekitar kami yang boleh menopang mewarnai kehidupan. Di dalamnya kami boleh melihat, merasakan Tuhan sayang kepada setiap kami. Malam hari ini juga kami mengucap syukur Tuhan, keterbatasan yang ada tidak mengurangi sukacita semangat kami untuk mendekatkan diri kepadamu, beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kehidupan setiap kami. Mujizat Tuhan nyatakan di tengah-tengah kemustahilan. Dan kami juga boleh yakin dan percaya Tuhan, mujizat senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Bagi setiap kami yang percaya bahwa Tuhan penuh kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Bapa, ketika kami boleh terus berharap, terus berdoa untuk situasi sulit yang ada pada saat ini, dalam pergumulan kami, permasalahan kami, sakit kami, bahkan juga pandemi COVID-19 yang masih menghantui kehidupan kami ya Bapa, kami tidak pernah putus harap, kami terus berdoa, kami boleh terus yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan akan segera terjadi. Bimbing kami Tuhan, tuntun setiap kami, jadikan kami sebagai pribadi yang rendah hati, yang turut sabar, bahkan tetap semangat untuk melaksanakan segala sesuatu yang baik, sembari juga menyatakan iman bahwa kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu untuk melaksanakan hal-hal yang mustahil sekalipun. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini. Pribadi lepas pribadi kami, Tuhan Maha mengetahui setiap pergumulan, permasalahan, pengharapan, kerinduan, hal-hal yang kami nantikan, yang kami cita-citakan Tuhan, yang kami tunggu. Tuhan Maha mendengar lewat setiap doa yang kami panjatkan setiap hari. Kami juga boleh yakin dan percaya Tuhan yang turut mengabulkannya. Tapi Tuhan juga jadikan kami pribadi yang rendah hati untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Apapun yang kami dapat, apapun yang terjadi, biarpun tidak selaras dengan apa yang kami minta, kami boleh melihat itu semua, bahkan juga beriman bahwa itulah yang terbaik dari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam melaksanakan segala sesuatu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengenal, bahkan juga memanfaatkan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan bukan batu sandungan, bukan kegagalan, bukan kejahatan, tapi boleh membawa damai, sejahtera, sukacita, bahkan berkat bagi orang-orang sekitar kami. Hikmat kebijaksanaan-Mu Bapa kami butuhkan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Sebagai orang tua, anak-anak tengah-tengah keluarga, sebagai suami, istri, pelajar, mahasiswa, pekerja, siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, agar segala sesuatu yang boleh kami kerjakan di dalamnya membuahkan hasil yang baik. Bagi setiap kami Tuhan yang merindukan jodoh, merindukan pekerjaan, berikan kami semangat, kesabaran dalam menanti, berkati setiap hal yang boleh kami rencanakan, yang boleh kami lakukan, campur tangan di dalamnya Tuhan, karena kami yakin dan percaya ada pekerjaan, ada hal-hal baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi masa depan kami. Kami berdoa juga Bapa untuk setiap kami, anggota keluarga kami, maupun setiap orang di luar sana, baik yang kami kenal maupun yang tidak, yang pada saat ini sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh, ataupun dalam masa-masa proses pemulihan. Berkati kehidupan mereka, angkat segala sakit penyakit mereka Tuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan dokter, tangan-tangan siapa saja yang merawat mereka saat ini, menjadi sumber kekuatan yang baru. Mereka boleh kembali pulih, bersuka cita memuji nama Tuhan atas kesembuhan mereka, kembali melaksanakan pekerjaan, bahkan juga pelayanan mereka. Kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Peniel Palembang. Kami berdoa untuk setiap kami, warga jemaat dari sektor 1 sampai dengan yang keempat. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang boleh dilaksanakan dalam pelayanan, program-program kegiatan, turut campur tangan di dalamnya Bapa. Berikan kami semangat, berikan kami kekuatan, kesehatan, kreativitas,
untuk senantiasa memikirkan apa yang terbaik bagi pelayanan, bagi jemaat Tuhan, dan bagi kehormatan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami, ini harap kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini hanya ke dalam tangan-Mu. Peliharalah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 54 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan." Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawa ini, menjadi berkat dalam karya, kasih, dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, masih dengan tetap bangkit berdiri, marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar.
karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati setiap kita hari ini, esok kekal, dan sampai selama-lamanya.